Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Kembali melanjutkan film-film lama Maes Babu. Film yang akan kami bawakan kali ini berjudul Vamsi, sebuah film action drama yang dirilis pada tahun 2000. Yang menarik di film ini ialah Maes Babu harus beradu akting dengan ayahnya sendiri, Krishna, dan satu lagi Namrata Shirodkar yang sekarang menjadi pasangan hidup Maes Babu. Lalu berperan sebagai siapa ayah Maes Babu di film ini? Menjadi lawannya atau malah kembali menjadi ayahnya? Oke yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ceritanya. Vamsi adalah seorang perancang busana berbakat. Berkat desain-desain pakaian yang dia buat, Vamsi sukses mengangkat nama perusahaan tempat dia bekerja. Karena itu, pemimpin perusahaan memutuskan untuk mengirim Vamsi dan timnya ke luar negeri, berpartisipasi dalam kontes desainer yang akan diselenggarakan di Australia. Kemudian adegan pindah ke Silpa. Dia anak pengusaha kaya di India. Silpa sekarang berada di Australia melanjutkan studinya. Berhubung ujiannya telah selesai, Silpa meminta izin ke ayahnya untuk tidak pulang dulu ke India, karena dia berencana akan berkeliling Australia selama sebulan dengan teman-temannya. Singkat cerita, Vamsi dan timnya tiba di Australia. Karena Vamsi harus mempelajari budaya Australia untuk merancang pakaian terbaik, dia pun diminta untuk berkeliling Australia selama sebulan. Adegan pindah di mana Vamsi dan temannya sedang berada di mall. Pusing melihat temannya yang selalu berbeda pendapat, Vamsi melemparkan sebuah koin supaya adil. Tapi koin itu malah mendarat ke dalam pakaian Silpa. Teman Vamsi yang tak ingin kehilangan koinnya pergi menghampiri Silpa. Dan inilah yang dia dapatkan. Kemudian Vamsi menyuruh temannya yang satu lagi pura-pura mabuk. Dan dia nggak sengaja numpahin minuman ke pakaian Silpa. Alhasil Silpa makin marah-marah. Tapi gara-gara kejadian itu Vamsi mempunyai ide. Vamsi memotong pakaian Silpa yang basah lalu membuat pakaiannya terlihat lebih modis. अरे बस चुप हो जाओ, क्या हो गया? फैशन तो पेरिस में हर घंटे बदलता रहता है. आप Hey, mister! What are you doing? Hey! Adegan pindah ke sebuah hotel yang sedang mengadakan acara pertunjukan musik. Di sana, Vamsi kembali bertemu dengan Silpa. Silpa kagum dengan sang pemain biola yang sedang memainkan musik dengan nada tinggi. Tiba-tiba, Vamsi yang berada di sebelahnya nyeletuk. Kok ada ya orang yang nggak ngerti musik berbicara tentang musik? Silpa pun kesal. Emangnya ente ngerti musik, kata Silpa. Vamsi pun sedikit nyombong. Vamsi mengatakan di usianya 5 tahun dia sudah paham dengan nada-nada musik. Bahkan saat itu dia sudah bisa memainkan nada yang lebih tinggi dari itu. Tak lama kemudian Silpa pun sudah berada di panggung. Lalu dia berbicara ke penonton kalau di sana sedang ada salah satu pemain biola terbaik di India yang bernama Vamsi. Kemudian dia memanggil Vamsi ke panggung. Vamsi pun kaget, tapi mau tidak mau sekarang dia harus naik ke panggung karena semua orang di sana sudah bertepuk tangan untuknya. Come on, Mr. Vamsi. Awalnya Vamsi terlihat seperti orang bodoh, bermain biola seperti orang yang sedang memotong daging. Tapi setelah itu Vamsi membuktikan kalau apa yang telah dia bicarakan itu bukanlah omong kosong. Vamsi memainkan biola itu dengan epik, hingga membuat Silpa terkesima. Adegan pindah ke stasiun kereta di mana Vamsi dan Silpa ketinggalan kereta terakhir tempat tujuan mereka. Itu semua karena sebelumnya mereka berdua berantem dulu di toko souvenir untuk memperebutkan satu-satunya boneka yang ada di toko itu. Vamsi meminta maaf lalu mengajak Silpa naik bus bersama dengannya. Karena masih kesal, Silpa menolak. Mereka pun akhirnya berpisah. Don't talk to me. Just leave me alone. Di jalan Silpa menyetop polisi yang sedang melintas. Niatnya ingin meminta tumpangan.
Polisi itu malah menanyakan paspor Silpa. Tapi Silpa tidak bisa menunjukkannya karena paspor dia berada di dalam tas bersama temannya di kereta. Beruntung Vamsi yang sedang melintas melihat. Lalu dia berpura-pura kalau Silpa itu istrinya yang tadi kesasar. Kemudian Vamsi menunjukkan paspornya ke polisi. Pak polisi pun akhirnya percaya. Tapi Silpa masih keras kepala. Dia malah menuduh Vamsi sengaja membuat rencana agar mereka ketinggalan kereta. Dan Vamsi bisa menghabiskan waktu berdua dengannya. Ya udah terserah, sekarang mau ikut apa enggak, kata Vamsi. Karena tidak ada pilihan lagi, akhirnya dia pun ikut dengan Vamsi. ओके। Belum sampai ke tujuan, mobil yang disewa Vamsi mogok. Lalu Vamsi memutuskan untuk mencari tempat penginapan. Dan akan kembali melanjutkan perjalanan besok pagi menggunakan bus. Karena Silpa sekarang sama sekali tidak memegang uang, akhirnya dia ikut sama Vamsi. ठंड है। ठंडे देश में आई हो तो ठंड तो लगेगी ना। एक काम Sesampainya di tempat penginapan, Vamsi menyuruh Silpa mengambil kayu ke bawah untuk menghangatkan ruangan. Dan di saat dia kembali, Vamsi telah menyiapkan kue ulang tahun untuk Silpa. Vamsi tahu hari itu ulang tahun Silpa karena dia pernah mendengar percakapan teman-teman Silpa. Silpa pun terlihat sangat senang. छोड़ो, पहले केक काटो। हैप्पी Dan ketika mereka hendak istirahat, Silpa baru sadar kalau Vamsi hanya menyewa satu kamar. Vamsi pun mempersilahkan Silpa tidur di sebelahnya. "Ogah ah," kata Silpa. "Ya udah, kalau gitu tidur di sofa aja," kata Vamsi. Tapi Silpa tetap ngotot nggak mau satu kamar dengan Vamsi, dan dia memutuskan untuk tidur di luar. Padahal cuaca di luar sangat dingin. Karena kedinginan, akhirnya Silpa pingsan. Dan waktu dia bangun pagi, dia sudah berada di kamar. Bajunya pun sudah diganti. Lalu Vamsi membuatkan kopi untuknya. Kata Vamsi, dia membawa Silpa ke kamar. Karena basah, dia juga mengganti baju Silpa. Lalu Vamsi memberikan sebuah tablet. "Tablet apa itu? Saya kan nggak sakit," kata Silpa. Vamsi mengatakan kalau itu bukan tablet obat, tapi tablet untuk mencegah kehamilan. Silpa pun langsung mengamuk. बात कहीं वो ला 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 शादी की फर्स्ट नाइट जैसा होता है ना। क्या टैबलेट तो लाया हूँ। अरे Tak lama kemudian datang pemilik tempat penginapan sambil membawa baju Silpa dan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Silpa. Rupanya tadi Vamsi cuma ngarang-ngarang cerita. Change your dress. Silpa langsung pergi menghampiri Vamsi ingin mengucapkan terima kasih. Tapi belum sempat dia bicara, langsung dipotong Vamsi. "Saya tahu apa yang akan kamu katakan. Kamu memiliki perasaan yang tidak saya ketahui. Dan kamu juga tidak bisa memastikan apakah itu perasaan suka, persahabatan, atau rasa cinta. Saya juga merasakan hal yang sama. Bisa jadi ini rasa cinta," ungkap Vamsi. "Tapi bohong, aku tidak punya perasaan cinta dan lain sebagainya. Sekarang mana baju saya? Apakah telah mencuci dan menyetrikanya dengan rapi? Setelah itu baru kita lihat apakah aku memiliki perasaan kepadamu atau tidak," ungkap Vamsi. Dasar tukang PHP. शर्ट कहाँ है? You stupid! Singkat cerita, Vamsi dan Silpa bertemu lagi dengan teman mereka. Teman Vamsi bernama Sneha, model yang biasa memeragakan pakaian-pakaian rancangan Vamsi, terlihat cemburu melihat Vamsi sekarang dekat dengan Silpa. ट्रेन आ गई, चलो। Dan di saat mereka kembali lagi ke kota sebelumnya, Silpa pura-pura ketinggalan tas. Lalu Vamsi pura-pura kehilangan flash disk. Dan dia memberikan alamat kantornya ke Silpa. मिले तो इस एड्रेस पे भेजना। अगर तुम्हारी कोई Sekarang hubungan mereka semakin dekat. Silpa datang ke tempat kerja Vamsi. Lalu dia memberikan hadiah ke Vamsi. ये क्या है? बहुत संभाल कर लाई हो ना। आप ट्रेन में भूल गए थे। इसका मतलब जब समझ में आए तो मुझे भी जरूर बता। Dan tibalah hari di mana acara kontes diselenggarakan. Vamsi menyuruh semua kru segera bersiap. Lalu salah seorang staf di sana mengatakan ke Sneha
Kalau di Australia, jika seseorang memberikan hadiah seperti itu, sama maknanya orang itu mengatakan cinta. Hal itu membuat Sneha galau. Ketika dia ingin memastikannya ke Vamsi, Sneha terjatuh di tangga. Dia langsung cedera. Dokter mengatakan dia harus istirahat dulu selama seminggu. Vamsi langsung stres karena acara sudah depan mata, tapi mereka tidak punya modal lagi untuk menggantikan Sneha. Di saat Vamsi mulai putus asa, di sanalah muncul secercah harapan. Silpa turun menggantikan Sneha. Dan hasilnya sangat memuaskan. Bukan hanya sekedar ikut meramaikan panggung, mereka berhasil menang di acara tersebut. Dan di waktu Vamsi dan Silpa kembali ke India, Sneha memutuskan untuk tinggal di Australia bersama pamannya. Singkat cerita, Silpa sampai di rumah. Silpa memberitahu orang tuanya kalau dia mencintai Vamsi, seorang desainer hebat yang dia temui di Australia. Silpa ingin orang tuanya setuju jika dia menikah dengan Vamsi. Tapi ayah Silpa mengatakan ingin bertemu dulu dengan Vamsi. डैडी और शादी करना चाहती हूँ। Setelah diberitahu oleh Silpa, Vamsi pergi menemui ayah Silpa. Oh iya, nama ayahnya ini Ankinedu. Rupanya ayah Silpa tidak merestui hubungan mereka. Dia akan jodohkan Silpa dengan anak temannya di Delhi. Ankinedu berpikiran kalau Vamsi ingin menikahi putrinya untuk menguasai harta kekayaan mereka. Lalu Vamsi mengatakan, Anda hanya bisa memberikan kekayaan untuk putri Anda, tapi hanya aku yang bisa memberikan hati yang dia inginkan. Dalam waktu dekat Anda akan mendengar berita pernikahan kami. Tergantung pada Anda untuk memutuskan apakah Anda akan senang sebagai seorang ayah atau menderita sebagai jutawan tak berdaya, ungkap Vamsi. Jadi Vamsi mengancam kalau nggak direstui dia bakalan kawin lari dengan Silpa. Di saat Vamsi pergi, dia dikeroyok oleh anak buah Ankinedu. Mendengar Vamsi diserang, Silpa langsung berontak. Dia juga mengancam akan kawin lari kalau hubungan mereka tidak direstui. Melihat hal itu, ayahnya langsung mengurung Silpa di kamar. Silpa langsung beritahu Vamsi kalau pernikahan mereka mungkin tidak akan pernah terwujud, karena ayahnya akan menjodohkan dia dengan orang lain. Dan Silpa berencana akan bunuh diri. Mendengar hal itu, Vamsi ingin pergi menjemput Silpa ke rumah, tapi Silpa melarang. Sekarang dia berencana untuk kabur dari rumah, lalu mengajak Vamsi ketemuan di sebuah kuil. शिल्पा मेरी बात सुनो. Silpa kabur lewat jendela dan keluar lewat pintu samping. Tapi dia ketahuan, dia langsung dikejar oleh para penjaga. Sedang asik kejar-kejaran, tiba-tiba ada orang menolong Silpa. Dia menghajar semua penjaga tadi. Oh ya, nama om-om ini Arjun. Setelah itu, dia menawarkan tumpangan ke Silpa. Di sisi lain, Vamsi sudah berada di kuil. Karena Silpa tak kunjung datang, dia pun memutuskan untuk menghampiri Silpa ke rumah. Dan di saat Vamsi baru saja pergi, Silpa pun tiba di kuil. Kalau di sinetron gitu kan ya ceritanya. Untungnya di sini enggak. Rupanya si Arjun malah menculik Silpa, dan dia menyembunyikan Silpa di suatu tempat. Di sisi lain, Vamsi tiba di rumah Silpa. Sesampainya di sana, ayah Silpa mengira kalau anaknya pergi bersama Vamsi. Dia melaporkan Vamsi ke polisi, dengan tuduhan telah menculik anaknya. Akhirnya Vamsi pun ditangkap polisi. Tapi Vamsi nyantai aja karena dia mengira Silpa sedang berada di jalan. अरेस्ट करवा दिया क्या? चल अंदर, तुझे बताता हूँ अभी. Singkat cerita, malam pun tiba.
Arjun datang ke tempat Anki Nedu. Dia mengaku telah menculik Silpa. Rupanya si Arjun ini musuh bebuyutan Nedu. Dia baru bebas dari penjara dan berencana untuk balas dendam. Nedu pun tak bisa berbuat banyak, karena kalau dia menembak Arjun, mungkin saja anaknya yang sedang disekap Arjun bisa mati kelaparan. Mau tidak mau, Anki Nedu sekarang mengikuti permainan Arjun. Arjun juga memperingati Nedu untuk tidak bawa-bawa polisi, kalau ingin anaknya selamat. Keesokan harinya, Nedu datang ke kantor polisi untuk mencabut laporannya. Vamsi awalnya tidak percaya kalau Silpa diculik. Dia baru percaya setelah mendengar percakapan Anki Nedu dan Arjun di telepon. Lalu Nedu meminta bantuan Vamsi untuk membawa anaknya kembali ke rumah. Nedu berjanji akan menikahkan mereka jika Vamsi berhasil membawa anaknya pulang dengan selamat. अर्जुन तुझे खुश करने के लिए नहीं बेटी को बचा लो प्लीज प्लीज Di jalan, Vamsi nyaris tabrakan dengan Arjun yang sedang membawa Silpa. Mereka hampir ribut, tapi Arjun akhirnya mengalah karena memang dia yang salah masuk jalan. जरा उस तरफ देखो वन वे तुम्हें दिखाई देता है रॉन्ग साइड पर तो Untuk mencari info, Vamsi datang ke penjara tempat Arjun pernah ditahan. Info tersebut membawa dia mengarah ke sebuah bengkel mobil. Kata petugas lapas, pemilik bengkel itu kenal baik dengan Arjun. Tapi ketika Vamsi bertanya, orang itu mengaku kalau dia tidak kenal dengan Arjun. Alhasil dia pun diservis oleh Vamsi. Di sisi lain, Arjun membawa Silpa ke tengah hutan yang berisikan orang-orang suku pedalaman. Dia memperingati Silpa untuk tidak melarikan diri karena hutan tersebut selalu diawasi oleh orang-orang pedalaman. Tak lama kemudian, Vamsi pun tiba di hutan tersebut. Dia langsung masuk ke dalam hutan. Tak sengaja dia menginjak jebakan yang telah dipasang Arjun. Vamsi mengaku sebagai mahasiswa yang sedang melakukan tur di hutan itu. Dia tersesat karena terpisah dari teman-temannya. Arjun membawa Vamsi ke rumah di tengah hutan. Lalu Arjun mempersilahkan Vamsi untuk menginap di sana, karena menurut Arjun akan sangat berbahaya jika Vamsi melanjutkan perjalanannya di malam hari. Arjun mengatakan ke Vamsi tidak usah hiraukan wanita itu karena dia orang gila yang tersesat di hutan. Vamsi dan Silpa pun pura-pura tidak kenal. Singkat cerita, pagi pun tiba. Vamsi mengatur rencana pelarian dengan Silpa. Silpa bertugas untuk menarik perhatian orang-orang suku pedalaman. Sementara itu, Vamsi pergi memasang petasan di sekitar base camp. Karena ulah Silpa, orang-orang itu menjadi heboh. Arjun hampir memotong leher Silpa karena kesal melihat Silpa mempermainkan orang-orang tersebut. Melihat ada kesempatan, Vamsi langsung menyalakan petasan tadi. Di saat mereka semua lengah, Vamsi dan Silpa langsung tancap gas. Tapi nggak mudah guys, karena hutan-hutan itu dipenuhi oleh suku pedalaman. Nah, adegan ini kocak nih, kayak film-film warkop. Akhirnya mereka berdua berhasil kabur setelah terjun ke sungai. Lalu mereka bermalam di hutan. Keesokan harinya, di saat Vamsi dan Silpa sedang bersenang-senang di hutan, tiba-tiba muncul 3 orang menangkap Silpa. Mereka pun langsung baku hantam dengan Vamsi. Di saat Vamsi terpojok, tiba-tiba Arjun datang membantunya.
Rupanya orang itu anak buah ayah Silpa. Dia bernama Pandu. Dia diberi tugas untuk membunuh Vamsi dan membawa Silpa pulang jika Vamsi berhasil menyelamatkan Silpa dari Arjun. Melihat mereka lengah, Pandu langsung merebut senjata Arjun. Arjun pun langsung terpental terkena tembakan. Kemudian Vamsi mengeluarkan tendangan Solin Sokernya, yang membuat pria berbadan gempal itu langsung terbang ke jurang. Vamsi membawa Arjun pulang, lalu meminta tolong ibunya untuk mengobati luka Arjun. Di sini baru terungkap, ibu Vamsi ternyata mengenali sosok Arjun. Dia teman dekat mendiang ayah Vamsi. Jadi dulu ayah Vamsi yang merupakan perwira polisi berteman dengan Arjun yang merupakan polisi hutan. Vamsi tidak kenal dengan Arjun karena dia dan ibunya dulu tinggal di kota untuk kepentingan sekolah Vamsi. Ayah Silpa, Ankinedu, dulunya jadi pemimpin di daerah tersebut. Dulu Ankinedu dan Ramanedu saudaranya bersekongkol dengan pelaku illegal logging bernama Siddhapa. Dan di saat Arjun menangkap Ramanedu, Siddhapa menculik istri dan anak Arjun. Ayah Vamsi yang mencoba menyelamatkan keluarga Arjun meninggal di tangan Siddhapa. Lalu mereka memanipulasi kasus itu. Arjun dituduh sebagai orang yang menyuruh Siddhapa untuk menyeludupkan kayu. Lalu kasus kematian istrinya, ayah Vamsi dikatakan berselingkuh dengan istri Arjun. Di saat Arjun tahu, dia membunuh ayah Vamsi, istri dan juga anaknya. Begitulah kesaksian yang diberikan oleh Kondoya, asisten Arjun di pengadilan. Kesal dengan semua kebohongan yang disampaikan Kondoya, Arjun langsung menghabisi Kondoya di depan hakim. Mendengar hal itu, Silpa makin benci dengan ayahnya. Dia malu dengan ayahnya yang merupakan seorang kriminal. Lalu Vamsi dan Arjun mulai mengatur rencana. Adegan pindah ke Ankinedu yang sedang menunggu barang pesanannya. Orang di kapal mengatakan mereka akan sampai sekitar setengah jam lagi. Tapi kapal itu tidak akan pernah datang karena Vamsi membajaknya. Tak lama kemudian Arjun menelpon Ankinedu. Rupanya kapal tadi berisikan senjata-senjata ilegal yang diimpor oleh Ankinedu. Arjun mengatakan kalau dia telah menyita kapal yang Ankinedu tunggu-tunggu, dan dia menantang Ankinedu untuk merebut kapal itu kembali jika dia bisa. Ankinedu pun langsung menghubungi anggota gengnya. Singkat cerita, saudara dan anggota geng Ankinedu tiba di kediamannya. Tak lama kemudian, Vamsi dan Silpa juga tiba di sana. Vamsi mengatakan kalau orang suruhan Ankinedu yang bernama Pandu tewas karena lehernya dipotong oleh Arjun. Beruntung kami berhasil kabur. Nih putri Anda, kata Vamsi. Kemudian Vamsi langsung pergi. Dan tiba-tiba pelayan Anki berceloteh. Kenapa Anda pergi? Bukankah dia berjanji akan menikahkan kalian? Vamsi mengatakan kalau dia sekarang tidak mood untuk menikah. Dia ingin balas dendam ke Arjun karena Arjun dulu membunuh ayahnya. Saya anak Kondoya, ungkap Vamsi. Masih ingat kan guys, Kondoya, orang yang dihabisi Arjun di ruangan sidang? Mereka pun percaya dengan perkataan Vamsi. Sejauh ini, rencana Vamsi dan Arjun yang didukung oleh Silpa berjalan dengan baik. Vamsi, Mereka juga mendapatkan rekaman dari Arjun yang berisikan ancaman bahwa di setiap hari Minggu Arjun akan datang membunuh mereka satu persatu. Tapi salah satu teman Ankinedu tidak takut dengan ancaman itu, karena dia mempunyai banyak security di rumah. Dia pun langsung pulang. Singkat cerita, Arjun dan Vamsi datang menyerang teman Ankinedu. Vamsi masukkan gas ke pipa saluran air. Lalu mereka meledakkan rumah itu hingga berkeping-keping. आज इतवार का दिन है तब नहीं नीचे देख Ankinedu dan yang lainnya semakin panik karena ancaman Arjun tidak main-main. Tapi Ankinedu sedikit lega karena Vamsi ada di sana untuk melindungi mereka. था उसने इतवार के दिन मार दिया अरे बाप रे बाप Rupanya si Pandu yang ditendang Vamsi ke jurang masih hidup. Dan di saat dia menelpon diangkat oleh Ramanedu. Pandu langsung membeberkan semuanya ke Rama. Tanpa sepengetahuan Ankinedu, mereka langsung menjebak Vamsi.
Mereka mengatakan kalau Arjun berhasil ditangkap oleh anak buah mereka. Mereka mengajak Vamsi pergi. Sesampainya di sana terlihat ada orang yang sedang diikat di atap gedung. Lalu mereka menyuruh Vamsi menembaknya. Tapi Vamsi nggak mau. Vamsi pun masuk ke dalam jebakan mereka. Rupanya yang di atas itu Pandu. Dengan cepat Vamsi langsung menyerang Rama. Lalu mereka baku hantam. Ternyata Arjun juga ada di sana. Akhirnya mereka berdua pun tewas ditembak Arjun. Adegan pindah ke Ankinedu yang sedang bertemu dengan Siddhapa. Masih ingat kan guys Siddhapa? Pelaku illegal logging, orang yang telah membunuh bokap Vamsi. Vamsi juga berada di sana karena memang penyamarannya sebagai anak Kondoya belum diketahui oleh Ankinedu. Siddhapa yang baru tiba di sana langsung mengamuk karena barang mereka di kapal dicuri oleh Arjun. Dia ingin Arjun ditangkap hidup-hidup agar barang-barang mereka bisa kembali. Tiba-tiba Vamsi menyela pembicaraan mereka. Saya ingin Arjun mati di tangan saya, ungkap Vamsi. Mereka berdua bersitegang. Ankinedu berhasil menenangkan mereka. Lalu Vamsi langsung pergi. Siddhapa penasaran kenapa Vamsi sangat ingin membunuh Arjun. Ankinedu mengatakan bahwa Vamsi anaknya Kondoya yang dibunuh Arjun di pengadilan. Dia bukan anak Kondoya, ungkap Siddhapa. Nih dia anak Kondoya. Saya yang membesarkannya sejak umur 6 tahun. Dia ingin balas dendam ke Arjun, ungkap Siddhapa. Kemudian Siddhapa berencana akan membunuh mereka berdua. Di balik dedaunan, Silpa menguping pembicaraan mereka. Silpa langsung pergi memberitahu Vamsi. Dia mengajak Vamsi meninggalkan kota karena Silpa tahu Siddhapa ini orangnya sangat berbahaya. Tapi Vamsi bersikeras akan tetap membunuh Siddhapa untuk membalas kematian ayahnya. Di luar, Arjun melihat mereka bertengkar, dan di saat Silpa ingin pergi, Arjun mengatakan sesuatu ke Silpa. अगर उसने मुझे किडनैप नहीं किया Setelah bersiap-siap, Arjun dan Vamsi pergi ke stasiun. Arjun mengatakan Siddhapa sedang ada dalam kereta. Rupanya yang ada di ruangan kereta itu Silpa. Arjun berencana untuk membuat Vamsi pergi meninggalkan kota. अर्जुन ने मुझे यहाँ भेजा है Lalu tiba-tiba anak buah Siddhapa datang menyerang Arjun. Arjun pun berhasil mereka tangkap. Vamsi yang melihatnya langsung melompat keluar kereta. Vamsi mengejar mobil yang membawa Arjun, tapi gagal karena anak buah Siddhapa terlalu banyak menghadangnya. Hingga dia baku hantam dengan anak Kondoya di bibir pantai. Di sisi lain, Arjun sampai di tempat Siddhapa. Arjun melemparkan granat yang disimpan di sepatunya. Lalu mereka langsung baku tembak. Karena jumlah mereka terlalu banyak, akhirnya Arjun pun terpojok. Tapi Siddhapa tidak mau membunuh Arjun karena Arjun belum memberitahukan di mana lokasi kapal mereka. Tiba-tiba nongol Vamsi yang sedang ditodong anak Kondoya. Rupanya kapal mereka telah diledakkan Vamsi. Mendengar hal tersebut, Siddhapa dan Ankinedu langsung menembak mereka secara membabi buta. Dan di saat Anki dan Siddhapa terpojok, tiba-tiba datang Silpa. Dia pun langsung diseret Siddhapa. Ganggu aja si Silpa. Tapi Siddhapa tepar tertimpa alat berat. Lalu Ankinedu terbang dengan mobilnya ke pinggir pantai.
Udah tertimpa alat berat, ternyata Siddhartha masih hidup. Di saat dia hendak menembak Vamsi, justru dialah yang terkena tembakan. Dan untuk memastikan dia benar-benar mati, Arjun menendang kepalanya ke besi. Dia pun tewas seketika. Kemudian Vamsi dan Shilpa mengajak Arjun tinggal bersama mereka. Tapi Arjun memilih untuk tinggal di hutan. Lalu film pun selesai. Bokap dan anaknya menjadi bintang di dalam satu film. Keren sih. Awalnya Vamsi dan Arjun berseberangan kan ya? Tapi nggak ada adegan yang membuat mereka kontak fisik. Cakep sutradaranya. Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.